Dr. Stone serialisasi terbaru ini adalah cerita lanjutan setelah Dr. Stone Terraforming. Spin-off kali ini bakal berjumlah 3 chapter dan di Manga Plus, spin-off ini diberi nama Extra. Jadi mari kita sebut saja Dr. Stone Extra Story. Chapter 1 ini berjudul 4D Science. Cerita dimulai pada malam tahun baru saat Senku masih berusia 10 tahun. Terlihat Senku dan Taiju yang memanjat Aoi Machi Tower. Setelah sampai di kubah pertama, mereka berhenti dan Senku mulai mengeluarkan beberapa peralatan. Taiju terlihat antusias dan bertanya eksperimen baru apa yang Senku sedang kerjakan. Senku menjelaskan alat yang dia buat hanyalah radio biasa. Tapi Senku sudah merancangnya sedemikian rupa supaya radio itu bisa menerima pesan dari masa depan. Ternyata otak Taiju gagal memahami apa yang diinginkan Senku. Taiju bingung siapa yang ada di masa depan. Senku tertawa dan berkata, "Tentu saja orang itu adalah aku." Jadi Senku dari umur 10 tahun sudah mulai memikirkan konsep aliran waktu. Jadi Senku berpikir kalau dia di masa depan mungkin bisa membuat mesin waktu. Dan untuk membuktikannya, Senku membuat radio sederhana di sini. Dengan asumsi Senku di masa depan berhasil membuat mesin waktu, Senku masa depan akan mengirimkan pesan ke masa lalu untuk membuktikan penemuannya. Dan Senku di umur 10 tahun siap menerima pesan itu sekarang. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Akhirnya Taiju sedikit banyak sudah paham apa yang dijelaskan Senku. Jadi sederhananya, jika ada pesan yang masuk, itu artinya Senku di masa depan berhasil membuat mesin waktu. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Hitung mundur pergantian tahun sudah dilakukan dan semua orang merayakannya. Senku dan Taiju masih menunggu pesan dari masa depan. Tapi setelah sekian lama ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Keesokan harinya Senku dan Byakuya makan ramen bersama. Dan Senku menceritakan semua yang terjadi kemarin kepada Byakuya. Bukannya memberikan solusi, Byakuya malah menertawakan eksperimennya Senku. Memang pembahasan tentang mesin waktu adalah sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Byakuya sebenarnya senang karena Senku berani masuk ke dalam bahasan yang terdengar mustahil. Dan Byakuya berpesan kepada Senku untuk terus mengejar impiannya. Walaupun impian itu terdengar sangat sulit dan hampir mustahil. Tapi jika impian itu tidak dicoba dikejar, maka Senku tidak akan pernah tahu jawabannya. Tapi Senku juga mencoba berpikir rasional. Senku sendiri juga mengira kalau mesin waktu kayaknya masih mustahil. Bahkan saintis sekelas Einstein saja sampai bertekuk lutut di hadapan tantangan membuat mesin waktu. Karena memang sains di zaman ini masih belum bisa untuk membuatnya. Byakuya setuju dengan hal itu. Tapi Byakuya selalu percaya kalau sains pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk terus melangkah maju. Contohnya saja orang dari masa lalu. Apakah mereka percaya kalau manusia bisa sampai di bulan suatu saat nanti? Orang-orang di masa lalu mungkin tidak percaya manusia bisa melakukannya. Tapi ternyata manusia berhasil menginjakkan kakinya di bulan. Bagi Byakuya, masa depan adalah kotak misterius yang penuh dengan misteri. Itulah kenapa manusia terus melangkah maju untuk membuka isi kotak itu. Dan itulah yang membuat sains begitu menyenangkan. Senku setuju dengan ucapan Byakuya. Dan Senku juga menantikan hal luar biasa apa yang akan muncul di masa depan. Pada akhirnya waktu terus berlalu sampai kiamat pembatuan terjadi. Setelahnya ribuan tahun berlalu dan akhirnya kerajaan sains berhasil mendapatkan sebuah medusa setelah kembali dari perjalanan ke bulan. Kemudian kerajaan sains memulai proyek pembuatan mesin waktu. Bisa dibilang pada saat ini semua negara sudah bangkit dari pembatuan. Dan banyak saintis dari seluruh dunia akhirnya berkumpul di Jepang untuk membuat mesin waktu. Suatu hari Dr. Seno memimpin konferensi membahas pembuatan mesin waktu. Dr. Seno adalah salah satu pendiri di dunia yang baru. Terlebih lagi dulunya Seno adalah anggota ilmuwan NASA. Jadi perkataan Seno tentang mesin waktu terdengar masuk akal. Akan tetapi tetap saja ilmuwan dari negara lain tetap berpikir kalau mesin waktu adalah sesuatu yang mustahil untuk dibuat.
Akan tetapi Medusa tidak pesimis seperti ilmuwan yang lain, dan Medusa malah mempertanyakan kepintaran otak manusia. Gen panik mendengar ejekan dari Medusa, dan Gen mencoba menjelaskan kalau Medusa masih belajar menggunakan bahasa manusia, jadi harap dimaklumi kalau omongan Medusa terkadang menjengkelkan. Seno tahu kalau ada hambatan besar dalam pembuatan mesin waktu, dan salah satunya adalah energi yang mereka butuhkan untuk sekali perjalanan bisa menghabiskan banyak sekali energi. Seno sudah menghitungnya dan hasilnya ditemukan angka 1,21 eksawatt. Ini adalah angka yang sangat besar. Bayangkan berapa banyak energi yang manusia gunakan selama 60 tahun terakhir untuk mengoperasikan semua peralatan yang ada. Kira-kira sebanyak itulah 1,21 eksawatt. Gen merinding mengetahuinya. Gen bisa paham kalau yang dibutuhkan adalah sebanyak megawatt atau gigawatt. Tapi eksa itu terdengar sangat banyak. Mengutip dari Google, 1 megawatt itu bisa untuk menghidupkan 650 rumah. Sedangkan 1,21 eksawatt itu sama dengan 1,21 triliun megawatt. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya energi yang dibutuhkan. Para ilmuwan bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan energi sebanyak itu. Seno berkata, jawabannya ada di bulan. Selama ini bulan bisa menciptakan gelombang yang luar biasa besar yang bisa mempengaruhi ketinggian air laut di bumi. Secara alamiah, bulan adalah penghasil energi yang besar. Dari situ, Seno berencana membuat mesin waktunya di bulan. Dengan kata lain, mereka juga harus membangun kota di bulan. Setelahnya, proyek pembangunan kota di bulan benar-benar dilakukan. Dan hal pertama yang dibuat adalah robot. Robot-robot ini dibuat menyerupai hewan berkaki 4, dengan 2 ban di kaki belakang dan 2 tangan di depan. Kaseki adalah orang yang paling senang dalam pembuatan robot, ditambah lagi kemampuan programming Sai yang sangat hebat. Sekarang robot itu dilengkapi dengan AI. Pada akhirnya robot-robot ini diberi nama Senku Robot. Ukyo senang melihat perkembangan teknologi mereka, dan perlahan mereka sudah mendekati teknologi dari abad 21. Beberapa hari setelahnya, Seno kembali memimpin konferensi membahas mesin waktu. Seno menjelaskan kalau pasir yang ada di permukaan bulan terdapat helium-3 yang sangat banyak. Jika saja mereka bisa mengumpulkan helium-3 itu sebanyak ukuran roket kecil, jumlah sebanyak itu sudah bisa untuk menyuplai energi untuk seluruh Amerika selama 1 tahun. Sungguh ini adalah energi yang luar biasa. Tapi masalahnya, ilmuwan yang lain ingin kejelasan tentang siapa yang memiliki hak paten untuk semua penemuan itu. Mereka juga tidak ingin menghabiskan seluruh anggaran negara untuk suatu proyek yang entah bisa berhasil atau tidak. Seno nampak marah mendengar reaksi ilmuwan di sini. Saking kesalnya, Seno sudah hampir mengaktifkan Medusa untuk mengubah lagi semua ilmuwan di sini menjadi batu. Untung saja Gen bisa menghentikan Seno. Akhirnya konferensi ini berakhir. Setelahnya Seno ditemani Gen, Tsukasa, dan Stanley. Mereka berempat menuju ke tempat Senku. Di perjalanan ini Seno masih kesal dengan sikap ilmuwan yang lain. Padahal mereka sudah bangkit dari kiamat pembatuan. Dan juga sekarang mereka sudah punya Medusa yang bisa membuka banyak kemungkinan yang baru. Tapi sayang sekali para ilmuwan itu masih saja terpaku kepada aturan di dunia yang lama. Akhirnya setelah berjalan beberapa saat mereka sampai juga di tempat Senku. Dan saat ini mereka berada di laboratorium mesin waktu. Ternyata Senku sudah berhasil menyelesaikan blueprint pembuatan mesin waktu. Tapi mereka harus tetap melakukan banyak sekali eksperimen untuk menyelesaikannya. Bagi Chrome itu bukanlah masalah. Yang terpenting tujuan mereka sudah jelas. Dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Chrome yakin dengan usaha tanpa menyerah, tujuan mereka akan tercapai. Seno senang mendengar omongan Chrome barusan. Jelas-jelas Chrome mempunyai visi dan tidak seperti ilmuwan kuno dari konferensi tadi. Tiba-tiba terjadi keheningan di ruangan ini.
Setelahnya muncul Kohaku, Chelsea, Yo, Ruri, dan Ryusui yang menembakkan konfeti pesta. Mereka bilang ingin merayakan hasil kerja keras tim Science selama ini. Tapi menurut Senku, pekerjaan mereka masih jauh dari kata selesai. Ryusui meminta Senku untuk lebih santai. Bagi Ryusui, berpesta adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan semangat semua orang. Dari sini Medusa mempelajari hal yang baru. Dan ngomong-ngomong soal pesta, Chrome sepertinya melupakan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan pesta. Setelah berpikir beberapa saat, Chrome akhirnya ingat lagi kalau dia punya janji bersama Ruri. Chrome langsung memanggil Ruri dan Chrome berkata, "Akhirnya proyek sains yang edan ini sudah selesai. Jadi bagaimana kalau kau dan aku menikah?" Chrome dengan santainya melamar Ruri di depan semua orang. Tentu semua orang di sini kaget dan langsung melihat ke arah Ruri. Ruri wajahnya langsung sangat merah dan Ruri ternyata menerima lamaran Chrome. Beberapa hari setelahnya upacara pernikahan Chrome dan Ruri dilaksanakan. Tidak lupa juga mereka mengadakan pesta untuk merayakannya. Dan di salah satu meja terlihat Chelsea yang menggoda Senku. Chelsea berkata ke Senku kalau Chrome dan Ruri sudah menikah. Sebelumnya Taiju dan Yuzuriha juga sudah menikah. Jadi kapan Senku menyusul? Senku tidak menyangka ditanya seperti ini. Chelsea tahu kalau Senku dekat dengan dua cewek, Kohaku dan Luna. Jadi siapa yang akan Senku pilih? Senku menjawab kalau dia belum memutuskannya. Lagian Senku juga tidak mau asal pilih-pilih karena menikah bukan sesuatu yang main-main. Semua orang di sini sangat kaget mendengar omongan Senku. Mereka tidak menyangka Senku si pecinta sains bisa mengatakan sesuatu yang benar tentang percintaan. Senku baru sadar kalau orang-orang di sini menganggap dia sebagai monster tanpa perasaan. Setelahnya Kohaku duduk di samping Senku. Kohaku terlihat juga menyukai Senku. Jadi Kohaku bertanya apa Senku mau bertunangan dengan Kohaku. Kalau Senku mau, Kohaku sih gas aja. Tapi Senku belum mau mengurus percintaan. Senku masih lebih senang mengerjakan proyek sainsnya untuk saat ini. Itu artinya perebutan mendapatkan hatinya Senku masih terbuka. Dan kandidat utamanya adalah Kohaku versus Luna. Kembali ke tempat Chrome. Chrome dan Ruri bertemu dengan Kokuyo, ayahnya Ruri. Kokuyo seketika teringat lagi cerita masa lalu saat Ruri masih berjuang melawan penyakitnya. Dan Chrome yang sejak kecil selalu mencoba mengobati penyakitnya Ruri. Sekarang waktu sudah berlalu dan akhirnya mereka berdua sudah menikah. Kokuyo tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangis. Dan tangisan Kokuyo juga menular kepada orang lain. Di sisi lain Medusa bertanya ke Gen kenapa manusia menangis di saat seperti ini. Gen menjelaskan kalau hubungan orang tua dan anak itu spesial. Jadi wajar saja jika Kokuyo menangis. Tiba-tiba Chrome terlihat cemas karena memikirkan sesuatu. Ruri bertanya apa ada masalah. Sebenarnya tidak ada apa-apa dan ternyata Chrome masih saja memikirkan tentang sains bahkan di saat pernikahannya. Ternyata Ruri bisa memahaminya dan Ruri mempersilahkan Chrome untuk kembali ke laboratorium. Setelah acara di sini selesai, Senku dan yang lainnya kembali ke laboratorium. Tidak berselang lama, Chrome dan Ruri datang ke sini juga. Senku bertanya apa yang pengantin baru lakukan di sini. Chrome hanya tersenyum dan bertanya apa mesin waktu bisa mengirimkan benda dari masa sekarang menuju ke masa lalu atau masa depan. Seno menjelaskan kalau hal itu mungkin bisa dilakukan. Tapi yang bisa mereka kirimkan hanyalah material yang sangat kecil seukuran satu atom. Taiju tidak paham apa yang bisa dilakukan dengan partikel sekecil satu atom. Seno menjelaskan kalau mereka sudah punya alat untuk merekam jejak sinar pembatuan. Jadi dari jejak itu mereka bisa mendapatkan kode Morse yang mungkin saja dikirimkan dari masa depan. Chrome tiba-tiba terpikirkan ide yang bagus. Dari titik ini mereka sudah memutuskan untuk menyelesaikan mesin waktu. Dengan asumsi itu mungkin saja mereka di masa depan berhasil melakukannya. Jadi mereka di masa depan mungkin akan mengirimkan pesan kepada mereka di masa ini.
Tapi Senku kecil sudah pernah mencobanya dan hasilnya tidak ada. Tapi menurut Gen, dunia yang dulu dan yang sekarang berbeda. Bisa dibilang saat ini manusia sudah mendapatkan pengetahuan sains yang baru. Jadi mungkin saja sekarang mereka bisa menerima sinyal dari masa depan. Setelahnya kerajaan sains membangun pangkalan kecil-kecilan di puncak Gunung Fuji. Dan sekarang adalah tahun baru dan ini adalah saat yang ditunggu-tunggu untuk memastikan apa ada pesan dari masa depan. Acara ini juga disiarkan secara streaming ke seluruh dunia. Saat matahari terbit, apakah pesan itu benar-benar datang? Senku berdiri di sebelah Ruri dan Senku menceritakan kisah masa lalu saat dia melakukan eksperimen ini bersama Taiju. Tapi saat itu Senku tidak mendapatkan hasil apa-apa dan hanya diketawai Byakuya. Di sisi lain terlihat Joel dan Sai yang bekerja sama menjalankan mesin. Berkat program buatannya Sai, mereka jadi punya alat yang bisa otomatis menerjemahkan kode Morse menjadi suara manusia. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Matahari mulai terbit dan semua orang menantikan pesan dari masa depan. Tapi Senku dan Seno mencoba bersikap realistis dan mereka tidak masalah jika proyek kali ini gagal. Beberapa detik sudah berlalu dan belum ada perubahan sama sekali. Tapi tiba-tiba Senku merasakan kalau antenanya menerima suatu sinyal. Setelah diperiksa, sinyal itu bukanlah kerusakan pada mesin atau sejenisnya. Dan mereka mulai yakin kalau sinyal itu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ternyata sinyal itu berbunyi seperti ini. Halo kalian semua, puluhan tahun yang lalu namaku adalah Ishigami Byakuya. Semua orang sangat kaget mendengarnya. Dan mereka langsung bertanya bagaimana caranya Byakuya bisa ada di masa depan padahal Byakuya sudah meninggal di masa lalu. Mungkinkah pesan ini berasal dari Byakuya di universe yang lain? Untuk saat ini mereka belum bisa membuktikannya. Tapi berkat pesan itu akhirnya terungkap kalau perjalanan ke masa depan atau masa lalu bisa dilakukan. Sosoroze Korewa. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bukan Senku sendiri yang mengirimkan pesan itu? Kenapa malah Byakuya? Jika kalian punya teori silahkan tulis di komentar. Dan chapter selanjutnya baru akan rilis di Weekly Shonen Jump issue ketiga di tahun 2024. Biasanya isu ke-1 sudah mulai muncul di bulan Desember. Jadi mungkin isu ketiga akan rilis di bulan Desember 2023 juga. Tapi mungkin juga rilisnya di bulan Januari 2024. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.